Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sahibis safat. Wa ala alihi wa azwaji at-tahirat amma ba'du. Yang terhormat para wali murid yang senantiasa bersabar menemani Ananda belajar di rumah. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan afiat dan utamanya dimudahkan dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Dan yang Bapak banggakan Ananda kelas 41 hari ini hari Selasa tanggal 27 Juli. Ananda kita lanjut pelajaran PPKN. Silahkan dilihat di tema A ya. Hari ini kita materinya menjaga sikap persatuan dan kesatuan. Contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Baik, Ananda sekalian, kita sudah tahu bahwa Indonesia itu negara besar, bahkan keempat di dunia yang memiliki populasi dunia. Yang pertama China, yang kedua India, yang ketiga Amerika, dan yang keempat Indonesia. Terbanyak populasinya, bahkan tersebar di 5 pulau besar. Ya. Dan Ananda sekalian, kita juga sudah mengetahui pada video sebelumnya, suku, agama, ras, antar golongan. Ya, kita punya perbedaan di situ. Kebudayaan juga yang berbeda-beda, bahkan bahasa yang berbeda. Dan inilah yang sebetulnya yang perlu dirawat untuk menjadi sebuah kekuatan. Perlu disatukan, ya, supaya tidak ada konflik. Nah, ini kan kita harus merawatnya supaya kita tetap menjadi satu. Ya, satu bangsa, ya, satu bangsa, dan memiliki sama-sama satu rumah, yaitu rumahnya yang bernama Indonesia. Nah, hari ini temanya bagaimana kita cara mewujudkan persatuan kesatuan di tengah begitu banyaknya perbedaan di negara kita, baik itu sara, kebudayaan maupun bahasa. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah menurut buku yang di Erlangga tema A, silakan dilihat ya. Persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan ya dan dapat dijaga ya dengan satu sifat kekeluargaan, yang kedua musyawarah mufakat, dan yang ketiga gotong royong. Jadi ada 3. Dengan sifat kekeluargaan ya, family gitu, merasa kita family dimanapun di sekolah ya, dengan guru-guru sebagai orang tua, teman sebagai saudara, seperti itu ya. Kalau misalkan di sekolah, di luar pun kita sama, kita seperti family, anggaplah saudara, begitu ya. Dan yang kedua, bermusyawarah dan mufakat, ya, rapat-rapat yang menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi ya, adu pikiran, ya, mengeluarkan gagasan demi kebersamaan ya, saling berbagi kerja, itu namanya musyawarah, seperti itu ya. Dan laksanakan dengan bersama-sama dengan penuh mufakat, tidak saling menyalahkan. Ya, ini yang penting, tidak saling menyalahkan. Setelah keluar dari ruang rapat, pendapat kenapa dia begitu, kenapa dia tidak, tetapi hanya satu bulat. Kalau ada orang luar eksternal bertanya, kita hanya satu suara. Itu namanya musyawarah mufakat. Setelah diputuskan, ya, bersama-sama, lalu dilaksanakan bersama-sama. Dan yang ketiga tuh gotong royong. Ini kesepakatan kita gotong royong. Jadi 3 sifat ini atau 3 sikap inilah yang mewujudkan persatuan dan kesatuan bila dilakukan. Nah, ini contohnya nih, misalkan 3 contoh pewujudan nilai kekeluargaan di lingkungan sekolah. Saling menyayangi teman, saling menolong teman apabila kesusahan, saling menghormati dan menyayangi guru. Ini adalah salah satu contoh nilai kekeluargaan di lingkungan sekolah. Ya, seperti ada hadis Nabi, hormati ya yang besar, sayangi yang kecil, yang lebih juniornya harus saling menyayangi ya. Dan ada juga hadis, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Yang berikutnya musyawarah mufakat. Nah, contoh musyawarah mufakat, misalkan dalam keluarga seringkali kita menggunakan musyawarah untuk memutuskan persoalan, misalkan tempat rekreasi, menentukan tempat rekreasi ya. Nah, kamu juga pasti merasakan ya, pernah ya,
Nah, misalkan ayahnya atau ibundanya, orang tua kalian, ayo anak-anak tahun ini kita rekreasi kemana? Nah, kamu boleh menyatakan pendapat, walaupun ketuanya, keputusannya di orang tua. Itu contohnya ya di musyawarah. Alasannya apa? Tahun ini kita harus ke pantai kah? Apakah ke gunung ya? Apa ke sawah dan lain sebagainya? Apa ke villa dan apakah ke perkebunan dan seterusnya. Musyawarah dalam lingkungan masyarakat bisa, ya, bisa pembentukan panitia kegiatan desa atau 17-an misalkan ya, musyawarah perbaikan jalan, musyawarah pembagian siskamling atau ronda, iuran kebersihan ya. Nah, itu harus dirapatkan, RT mengundang ya, mengundang warga. Nah, berapa nih? Bagaimana ya teknisnya ya? Teknisnya bagaimana, biayanya berapa, dan pembagian kerjanya bagaimana. Nah, itu semua diputuskan bersama-sama. Tidak boleh hanya tahu-tahu dapat surat dan tahu-tahu langsung ditagih. Itu tidak boleh. Harus ada musyawarah, berdasarkan musyawarah. Contoh yang berikutnya misalnya musyawarah di sekolah ya. Misalkan pemilihan ketua kelas ya, atau OSIS ya. Nanti kalau kamu sekolah di SMP atau di SMA itu ada pemilihan OSIS. Atau musyawarah dalam mengadakan lomba. Lombanya apa saja ya. Misalnya misalkan lomba 17-an nih, lombanya kelereng aja, apa ditambah kerupuk biar lebih seru, apa menangkap menangkap lindung ya misalkan, atau memasukkan lindung ke dalam botol ya. Nah, ini adalah contoh-contoh adalah musyawarah mufakat. Yang berikutnya adalah ya, contoh sikap gotong royong. Ini membersihkan kelas bersama-sama. Bakti sosial bersama-sama. Bersihkan halaman sekolah bersama-sama. Dan tugas kelompok juga bersama-sama secara adil. Kalau punya PR kelompok, ya siapa udah ditugasin tuh bagi-bagi biasanya, siapa yang membawa kertas HPS, siapa yang membawa pensil, yang bawa spidol, yang bawa penggaris dan semua itu dibagi. Kalau ada biaya makannya, snacknya dibagi, misalkan 5 orang dan seterusnya. Nah, itu yang membuat kita ya eh, eh, bersatu, ya bersatu. Jadi ada kalau gotong royong itu semuanya itu jadi mudah. Selain jadi mudah, juga ada ditimbulkan sama Allah rasa sayang, saling sayang menyayangi di antara sesama anggota kelompok. Ya, penting sekali. Karena anak sekalian, apabila ketiga hal ini dilakukan, itu pasti Indonesia akan semakin kuat. Persatuan dan kesatuannya akan lebih kuat. Pasti akan melupakan yang namanya perbedaan sara, bahasa dan daerah. Suku nggak dipikirkan lagi, agama sudah lupa bertanya lagi, ras udah nggak mau bertanya lagi, antar golongan udah nggak nanya golongan lagi, bahasanya udah nggak nanya lagi dari mana tuh asalnya tuh bahasa, bahkan termasuk apa namanya, segala perbedaan sudah lupa, karena kita sudah terbiasa melakukan 3 hal, yaitu kita sudah menerapkan nilai-nilai kekeluargaan, kemudian kita sudah menerapkan musyawarah, dan juga kita sudah menerapkan konsep gotong royong atau melakukan semuanya dengan kerjasama atau bersama-sama. Anak-anakku sekalian, insya Allah ya, kamu bisa ya. Misalkan contoh real yang bisa, apabila ini dilakukan 3 hal eh, ini akan mewujudkan Indonesia akan lebih kuat ya, dan tidak akan bisa diremehkan ya. Bahkan kita bisa mengusir penjajah itu karena ada persatuan dan kesatuan. Misalkan sekali lagi contohnya, misalkan setelah kita menetapkan ya, misalkan rekreasinya ke Bandung misalkan ya, jam 11 berangkat, itu anak-anak semuanya harus siap dari jam 10, jangan sampai molor. Itu harus dilakukan dengan tanggung jawab ya, tidak saling memberatkan. Udah dibagi-bagi tugasnya, yang bawa misalkan bawa nasi, masukin gotong royong ya. Jadi setelah ada musyawarah, wajib dilakukan secara gotong royong. Apabila ada sebuah acara lalu tidak dilakukan dengan gotong royong, itu mustahil. Ya, jadi sebenarnya 3 hal ini penting sekali ya. Kemudian juga dilakukan dengan kekeluargaan. Yang kecil itu dikasih yang kecil misalkan.
Misalkan yang kecil bawa bola aja dia ya. Kalau misalnya di anggota keluarga kecil dia bawa bola, dibagi tugasnya. Jadi betul sekali kalau kita menerapkan sikap kekeluargaan, kemudian menerapkan musyawarah di setiap hal, dan bahkan bergotong royong bersama-sama kita pikul, insya Allah nih keluarga semuanya di Indonesia akan eh, saling menyayangi, kuat, dan berdampak akan kepada lebih tinggi lagi, lebih besar lagi yaitu Indonesia. Semoga Indonesia negara kita menjadi negara baldatun toyibatun warum gopur yang disegani oleh orang luar. Gitu ya. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.